kepada Ibu Hasti sebagai penguji. Hari ini atas nama juga kepada Bapak Pandu selaku dosen pembimbing. Hari ini kita akan melaksanakan ujian sidang tugas akhir dari saudari Diva Oriana Salsabila yang berjudul Konten Kreator dalam Mendukung SK News di Wedding Organizer Skala Planner Yogyakarta. Dalam ujian kali ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pemaparan, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah penentuan kelulusan dari Diva Oriana. Untuk pemaparannya tidak lebih dari 15 menit. Kemudian sebelum saya mulai, apakah terdapat perubahan atau revisi yang dilakukan Diva Oriana setelah pembagian dokumen ini kepada kami? Terdapat? Boleh diberitahukan terlebih dahulu di bagian mana? Di bagian penambahan gambar. Di halaman berapa? Di halaman boleh saya izin buka web? Buka web? Word. Oh, Word. Iya. Kamu nggak pegang yang hard copy-nya di Di lampiran berarti ya? Di bagian sebelum penutup ada gambar hashtag, itu saya tambahkan. Oke, mungkin Ibu Hasti juga bisa mengecek bahwa ternyata ada revisi tambahan. Tulisan tambahan hashtag research. Oke, di lampiran berarti ya? Sebelum lampiran. Sebelum lampiran. Di bab 4 ada tulisan hashtag. Oh, di bab 4 berarti ya? Di bab 4. Baik, jadi halaman 22 Ibu Hasti. Oke, baik, apakah itu saja? Sudah. Baik, terima kasih Diva Oriana. Baiklah, sebelum kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu kepada Diva untuk berdoa. Sudah, baik, terima kasih. Saya persilahkan bagi Diva untuk memulai pemaparan. Baik, izin berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Pandu Satria Utama. Yang terhormat dosen penguji, Ibu Margareta Andi Nugroho dan Ibu Hasti Utami. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk hadir pada sidang tugas akhir saya hari ini. Saya Diva Oriana. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja nyata saya dengan judul Konten Kreator dalam Mendukung SK News di Wedding Organizer Skala Planner Yogyakarta. Untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial merupakan platform era digital yang memang membagikan konten-konten menarik di setiap unggahannya bagi para penggunanya. Dari media sosial ini tentunya akan berpengaruh untuk pelaku usaha melakukan promosi, yaitu termasuk ke dalam wedding organizer, di mana wedding organizer Skala Planner yang ada di Yogyakarta ini memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosinya, yaitu dengan membuat terobosan terbaru bernama SK News. Jadi SK News ini merupakan konten dari Instagram yang ada di Skala Planner, diunggah setiap harinya, dan konten ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, kemudian memberikan edukasi mengenai beberapa wedding yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian saya akan berlanjut mengenai rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah yang ada di tugas akhir saya ini, yang pertama adalah bagaimana konten kreator melakukan promosi di Skala Planner. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh dari adanya SK News di Wedding Organizer Skala Planner. Dan untuk tujuan dari tugas akhir ini, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana konten kreator melakukan promosi pada Wedding Organizer Skala Planner melalui SK News. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya SK News ini di Wedding Organizer Skala Planner. Untuk manfaat pelaksanaan praktik kerja nyata ada 3. Yang pertama yaitu bagi penulis. Untuk penulis sendiri, saya
itu mendapatkan pengalaman yang tidak saya dapatkan selama perkuliahan, yaitu menjadi bagian dari tim wedding dan juga content creator. Dan untuk yang kedua yaitu bagi perusahaan sebagai evaluasi dan implementasi yang didapatkan mahasiswi selama materi yang diajarkan selama perkuliahan. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu bagi universitas. Di bagi universitas ini dapat menjalin kerjasama yang baik antara SKL Planner dengan juga usaha perjalanan wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 pustaka. Ada 3 subbab yang saya jelaskan. Yang pertama adalah promosi, kedua adalah content creator, dan yang ketiga adalah wedding organizer. Untuk yang pertama yaitu promosi. Promosi merupakan suatu tindakan untuk menarik calon konsumen dan berminat untuk membeli sebuah produk yang dihasilkan dari produsen itu tersebut. Dan ada 3 macam dari promosi ini. Yang pertama adalah melalui periklanan, kemudian yang kedua melalui personal selling, dan yang ketiga melalui publisitas. Untuk yang pertama yaitu periklanan. Biasanya periklanan ini melalui TV, radio, majalah atau poster-poster. Kemudian untuk yang personal selling biasanya langsung antara komunikasi antara produsen dengan konsumen. Kemudian yang ketiga terdapat publisitas. Biasanya jika menggunakan promosi melalui publisitas ini dilakukan secara langsung mengunggah konten-konten tersebut di media sosial. Dan yang kedua, sebagai kedua adalah konten kreator. Jadi konten kreator ini merupakan seseorang atau sebuah tim yang membuat konten-konten menarik. Menurut Sayudi 2018, konten kreator harus membuat sebuah konten yang menarik hingga menunjukkan adanya ketertarikan oleh para viewers. Kemudian yang subbab ketiga yang lain adalah wedding organizer. Jadi wedding organizer ini merupakan sebuah atau suatu jasa yang memberikan pelayanan dari perencanaan hingga pelaksanaan sebuah pesta acara pernikahan. Selanjutnya yaitu teknik penyelesaian. Untuk yang pertama adalah deskripsi pelaksanaan praktik kerja nyata. Jadi praktik kerja nyata ini akan dilaksanakan jika mahasiswa sudah menempuh SKS yang sudah ditentukan oleh Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Dan untuk praktik kerja nyata ini sendiri dilakukan penulis di SKL Planner Yogyakarta. Untuk lokasi dan waktunya, untuk lokasinya bertempat di Perum RD5 Greenhouse, itu berada di Kecamatan Pergangsan, Kota Yogyakarta. Dan untuk waktu pelaksanaan praktik sudah terlampir pada surat tugas dimulai dari 20 Desember 2022 hingga 20 Mei 2023. Kemudian yang selanjutnya untuk ruang lingkup pelaksanaan. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh penulis di ruang lingkup pelaksanaan ini adalah sebagai konten kreator, namun juga dilibatkan ke dalam asis create dan juga asis writing. Untuk jenis dan sumber data, jenis yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber datanya adalah primer dan sekunder. Untuk sumber data primer ini sendiri berasal dari hasil wawancara oleh owner, dan juga untuk sumber data sekundernya berasal dari dokumentasi dari standar SKL Planner ini sendiri. Untuk metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari SKL Planner ini sendiri. Jadi perusahaan SKL Planner awalnya didirikan oleh Ibu Aditya Pun bersama kedua temannya, didirikan pada tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Awalnya SKL Planner ini merupakan sebuah jasa dekorasi. Jadi di sini SKL Planner awalnya bernama SKL Kreatif, dan kemudian karena banyaknya peminat hingga konsumen sehingga membuat banyak berhubungan dengan vendor-vendor lainnya, hingga akhirnya SKL mengubah namanya menjadi SKL Planner. Untuk struktur organisasi yang ada di SKL Planner ini termasuk tidak banyak bagian, karena di sini owner yaitu Ibu Aditya Pun itu juga
menjadi project manager yang akan melaksanakan dari perencanaan hingga pelaksanaan wedding organizer yang ada di Eskala. Kemudian akan dibantu oleh sales admin yaitu Ibu Desinta untuk membantu melakukan promosi-promosi dari Eskala Planner ini sendiri kepada calon klien. Dan yang kedua, dari sales admin itu sendiri akan diserahkan kepada admin planner. Jadi admin planner di sini bertugas untuk menghubungi vendor-vendor yang sudah terkait dengan klien. Dan itu semua akan dilaksanakan oleh tim lapang. Jadi fungsi dari tim lapang ini sendiri hanya pada saat event saja. Dan untuk alur pembuatan konten SK News, tentunya dalam membuat konten itu harus membuat planning. Untuk planning konsep ini sendiri dilakukan setiap 1 bulan sekali yang berjudul monthly report. Jadi dari monthly report ini sendiri banyak sekali bulan-bulan atau harian di bulan tersebut. Misalkan ada hari penting yang memang harus diunggah ke dalam SK News. Kemudian setelah tadi konsep konten ini sudah berjalan, diserahkan kepada owner untuk pembuatan konten sesuai dengan konsep. Untuk pembuatan kontennya ini sendiri, saya sebagai penulis menggunakan Canva, kemudian VN dan juga CapCut. Untuk Canva ini sendiri, jadi Canva ini akan dipakai jika membutuhkan desain seperti hari-hari peringatan besar dan juga konten-konten edukasi maupun konten informasi dari SK News ini sendiri. Kemudian untuk penggunaan VN dan penggunaan CapCut ini dilakukan jika penulis akan mengunggah sebuah video-video private ataupun video asli. Kemudian jika konten tersebut sudah dibuat, diserahkan kembali ke owner untuk segera direview. Jika sudah di ACC, maka akan lanjut ke tahap ketiga dari alur pembuatan konten, yaitu upload konten ke Instagram Eskala Planner. Kemudian selanjutnya adalah promosi yang dilakukan konten kreator. Di sini promosinya tentunya Eskala Planner memanfaatkan platform Instagram dengan membagikan foto dan video yang menarik seputar pernikahan. Yang saya tampilkan di sini adalah salah satu konten promosi yang ada di Kapesti. Jadi setiap tahunnya Eskala Planner ini mengikuti sebuah wedding expo. Wedding expo di sini saya mengunggah sebuah pamflet Kapesti seperti ini untuk dijadikan sebagai bahan promosi yang membuat klien tertarik untuk melakukan dealing klien di Kapesti Special Deal tersebut. Dan konten SK News sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa konten SK News itu berisi promosi dan juga konten informasi. Di sini saya juga menambahkan konten-konten informasi mengenai seputar prewedding. Dan selanjutnya yaitu adalah konten edukasi dan juga konten informasi mengenai seputar wedding di dalam SK News seperti ini. Baik, selanjutnya ini merupakan konten promosi. Jadi sebenarnya konten promosi yang ada di sini diiklankan untuk mencari tahu seberapa banyak sih orang-orang yang tahu kehadiran dari Eskala Planner ini sendiri. Misalnya dari promosi Crew Freelance ini, ternyata dengan adanya desain ini membuat beberapa atau hampir dari mereka sudah mengetahui bahwa adanya wedding organizer Eskala Planner ini yang ada di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya adalah mengenai promosinya. Promosinya di sini menggunakan teknik soft selling. Jadi teknik soft selling di sini ditekankan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wedding organizer yang ada di Eskala Planner. Jadi untuk konten soft sellingnya ini, setiap konten yang ada di Eskala mengenai konten-konten inspiratif itu akan ditampilkan seperti kata-kata seperti ini. Jika Sobat SK sudah tahu konsep untuk preweddingmu, yuk temukan tanggalnya dan konsultasikan bersama Eskala Planner. Jadi jika viewers Instagramnya sudah mengetahui, bisa langsung swipe up yang ada di Instagram dan bisa langsung terhubung ke dalam chat personal dengan admin Eskala Planner.
Kemudian selanjutnya adalah pengaruh promosi oleh konten kreator. Saya akan menampilkan di sini adalah grafik dari promosi. Ini merupakan 5 bulan sebelum aktif mengunggah konten SKNews yang saya dapatkan dari Instagram SKPlanner. Kemudian ini sesudah 5 bulan setelah aktif mengunggah konten, terdapat beberapa kenaikan dari jumlah diri klien wedding yang ada di SKPlanner. Baik, selanjutnya adalah pengaruh promosi. Berikut adalah grafik insight Instagram, merupakan perbandingan antara sebelum dan sesudah. Untuk sebelum terdapat 35.300 jangkauan, kemudian terdapat kunjungan profilnya sebanyak 5.400 dan suka dan pengikutnya terdapat 260. Kemudian untuk suka dan pengikut setelah melakukan promosi di SKPlanner terdapat kenaikan. Sesudahnya itu jangkauannya menjadi 37.900, kemudian untuk kunjungan profilnya meningkat sebanyak 600 yaitu menjadi 6.000, dan untuk suka dan pengikutnya mengalami peningkatan sebanyak 284. Berikut adalah screenshot hasil sebelum dan setelah aktif dari pengunggahan konten SKNews di SKPlanner. Untuk yang terakhir, tentunya dalam promosi tidak hanya mengunggah konten-konten saja yang ada di SKPlanner, tapi juga perlu memperhatikan seperti hashtag dalam postingannya. SKPlanner tentunya memperhatikan sebuah hashtag dalam postingannya, supaya di sini dimaksudkan supaya orang-orang bisa mengetahui atau pengguna Instagram bisa mengetahui jika mengklik hashtag tersebut agar reach yang didapat semakin tinggi dan tentunya dapat masuk ke lingkup pernikahan secara lebih luas. Setelah penggunaan hashtag, promosi yang ada di konten SKNews seperti itu. Kemudian untuk bab terakhir yaitu bab penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dari adanya konten kreator dalam menghandle media sosial Instagram SKPlanner. Ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam melakukan promosi, kemudian mendukung pertumbuhan, keberhasilan, dan juga citra SKPlanner sebagai wedding organizer yang terpercaya dan inovatif. Kemudian untuk saran yang bisa saya sampaikan di tugas akhir ini ada 3. Yang pertama adalah SKPlanner diharapkan dapat lebih intens lagi untuk memberikan konten-konten inspiratif, tapi tidak hanya melalui seputar wedding, tapi juga bisa melalui event. Karena SKPlanner seperti kita tahu, event dan wedding organizer. Kemudian yang kedua, SKPlanner juga dapat merekrut konten kreator, karena sebelumnya SKPlanner tidak ada konten kreator, hingga SKPlanner ini dapat merekrut konten kreator agar dapat membuat konten-konten menarik yang tentunya bisa konsisten diunggah ke dalam media sosial Instagram. Dan yang terakhir, saran yang bisa saya sampaikan di tugas akhir ini yaitu SKPlanner juga dapat bekerja sama dengan influencer untuk terus melakukan promosi mengenai wedding organizer SKPlanner ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tugas akhir saya hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diva untuk penyebarannya. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Hasti memberikan ini pemaparannya dia keren banget ya. Kayaknya udah biasa public speaking. Gak ada lebih-lebihnya. Biasanya kan kalau udah ujian itu kan udah grogi. Ini ternyata tis-tis. Tadi bagus kapan dia harus melihat ke audio, kapan dia harus lihat ke sana, itu udah bagus banget itu dari mahasiswa ya. Terus kayaknya kemarin itu pas lagi magang, dia melakukan benar-benar melakukan sesuatu ilmu yang dia dapat di kampus, kemampuan dia berusaha terapkan itu, dia praktekkan di tempat dia magang, dan
sendiri khusus? Enggak, setelah saya selesai Udah ada iya. lagi? Jadi terakhir saya magang itu saya dikasih planning sampai bulan Juni untuk membuat konten-konten. Jadi sekarang itu juga sekarang. Oke. Terus sebenarnya semuanya udah bagus banget ya. Cuman ini di hari di awal-awal tuh saya sempat bingung. Itu judulnya konten kreator dalam mendukung establis dan seterusnya. Mungkin judulnya kalau menurut saya sih bisa jadi pengaruh konten kreator dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat kamu awal masuk ke sini saya baca bahwa ternyata perusahaan ini nggak punya konten kreator. Itu yang pertama. Kemudian dirumuskan masalah sama tujuannya. Bagaimana konten kreator melakukan promosi? Padahal pada saat kamu magang di situ kan benar-benar dia nggak punya konten kreator. Nah sebenarnya ini tugas saya ini ditulis setelah proses magang gitu ya? Betul. Nah, berarti ini meneliti tentang peranmu sendiri. Iya, karena saya sama magang itu memang dikembangkan menjadi konten kreator karena sebelumnya memang belum ada. Udah yang konten kreator aja tidak yang Konten, asis privat, asis fitting dan juga tim lapangan. Tapi untuk sehari-harinya memang dikembangkan untuk menjadi konten kreator. Nah, jadi kebingungan saya di situ ya. Ini di sini kok ini nggak ada konten, dia nggak punya konten kreator, tapi jadi masalah bagaimana konten kreator berarti meneliti dirimu sendiri gitu. Oke. Jadi ini kayak magangnya as a project gitu ya, Bu ya? Ada yang project, kalau ini bukan project kan? Bukan ya? Bukan project. ini. Ini melaporkan laporan. Melaporkan kegiatan sendiri. Iya, Kalau saya menjadi project sendiri. makanya ini sebenarnya ini projectmu sendiri, kamu kerja sendiri. Menjadi orangnya, Jadi orangnya menjadi subjeknya. jadi subjeknya, jadi objeknya. Sekarang kamu jadi dalam orangmu sendiri gitu. Mas, kalau itu saya nggak ngerti ya itu harusnya ditulis seperti apa? Karena saya nggak tahu mekanismenya laporannya seperti apa kalau di kampus. Cuma jadi itu logikanya saya berpikir ini nggak punya konten kreator. Ini meneliti diri sendiri. Oke lah, kalau kegiatannya itu nggak pasti itu udah bagus banget. Cuman hanya kalimatnya aja bagaimana konten kreator bakal promosi. Itu boleh nggak di kampus Bu gitu aja. Jadi meneliti diri sendiri. Tapi kalau di project itu ini judulnya udah apa tulisan masanya sudah oke banget ya. Yang penting yang kamu lakukan, kamu lihat seberapa besar efektivitas konten kreator di perusahaan SK itu. Kemudian ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sementara lihat dulu ya karena menurut saya ini udah bagus. Udah pegang kamu udah menghasilkan sesuatu gitu. Oke. Sudah Ibu? Kayak kurang lama Bu. Udah pintar soalnya. Jarang-jarang. Kayaknya bau-baunya nilainya bagus. Jarang-jarang Bu Esti. Jarang-jarang gitu ya. Enggak, kayaknya dia tuh sengaja dia ke wedding organizer itu kayaknya dia udah siap nikah. Wes. Jadi hati pakai tahu siap ya. Dia nyampe apa? Pending dulu. Oke, Diva, terima kasih Ibu Hasti untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ya Diva. Kali ini saya sebagai penguji utama. Baik, dari depan ya. Karena kamu tidak pegang hard profile-nya, nanti ini silakan diambil. Ya sebatas cara tulisan terlebih dahulu. Nah untuk di prakata itu secara struktural dosen pembimbing akademik itu terlebih dahulu disebutkan sebelum dosen pembimbing tugas akhir ya. Nanti dibalik aja. Itu di prakata. Itu secara struktural itu dosen pembimbing akademik terlebih dahulu. Oke, kemudian lanjut. Oke, tadi
Jadi memang sebelum saya baca pendahuluan itu ternyata benar yang dikatakan Bu Hasti begitu ya, yang menjadi highlight dari laporan ini ternyata adalah belum terdapatnya konten kreator. Begitu kan di pendahuluan itu yang saya pengen ungkit gitu ya. Berarti selama ini sebelum ada Diva yang membuat konten siapa? Sebenarnya tidak ada konten-konten yang secara konsisten, Bu. Jadi kalau misalkan memang ada promosi atau memang ada hal yang ingin dibuat seperti asis privat, itu biasanya dibuat oleh sales admin itu sendiri. Oleh sales admin, berarti yang membuat sales admin kemudian dibantu juga oleh tim lapang. Oke. Maksudnya di sini konten kreator itu menurut Diva tidak ada konten kreator. Apakah memang konten kreator itu di wedding DIO ini apakah menjadi satu staf khusus menurut Diva gitu ya? Apakah itu bisa menjadi side jobnya mereka setelah mereka menyelesaikan job-job utamanya? Menurut saya bisa menjadi side job karena kan mereka memang mengatur dari awal perencanaan pernikahan itu bersama-sama ya Bu ya, dari owner dan juga sales adminnya. Jadi kalau misalkan memang ada assist event yang memang mereka turun langsung, itu langsung dibuatkan dan itu menjadi side job dari SKP. Nah, kalau itu memang side job ya, berarti kan setiap orang bisa menjadi content creator. Nah, maksud saya di situ karena memang IO-nya sendiri tidak mengkhususkan bahwa ada divisi konten kreator, maka dari itu konten kreatornya tidak ada gitu, atau tidak membuka lowongan kerja untuk konten kreator. Itu tadi karena Diva menyatakan bahwa itu adalah side job yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, kalau begitu kondisinya Diva hati-hati menyebutkan di pendahuluan bahwa belum terdapat karena memang dari IO-nya tidak menjadikan itu sebagai tugas utama. Boleh menggunakan kalimat ini, tapi di sarannya itu adalah membuka divisi yang khusus untuk atau staf khusus yang memang tugas utamanya adalah si konten kreator ini. Jadi bukan jadi side job bagi staf yang sudah ada, tetapi memang adalah staf khusus gitu ya, yang memang dibayar untuk konten kreator itu, sehingga dia akan lebih fokus dalam membuat kontennya. Karena fokusnya dia kan bukan setelah dia mengerjakan event ini jadi ini dia mesti pusing lagi bikin konten kreatornya ya. Ada caranya seperti itu nanti diperbaiki gitu ya. Nah, ini kata-kata belum terdapat konten kreator ditambahkan. Selama ini yang membuat konten untuk media sosial dari IO ini adalah staf itu sendiri ketika sudah menyelesaikan job utamanya, gitu ditambahkan gitu. Karena kalau kamu bilang belum terdapat berarti selama ini tuh tidak ada kontennya dan tidak dilakukan gitu, begitu dan tidak dilakukan gitu. Makanya itu saya tanya, ini konten kreator berarti setiap orang sebenarnya bisa jadi konten kreator tetap di situ ya, maksudnya di IO itu, tapi tidak menjadi job utamanya. Oke. Kemudian lanjut ke ini berapa minus ini kan? Oke. Kemudian di struktur organisasi itu kan ada owner, ada sales admin, ada admin planner dan tim lapang. Nah, Diva-nya sendiri ada di mana? Saya dimasukkan ke dalam bagian sales admin untuk membantu promosi melalui konten kreator. Sudah dituliskan? Kalau untuk di bagian job description-nya ini masih belum. Nah, ditambahkan ya bahwa kamu selama magang itu berada dalam Sales admin. divisi apa dan dalam arahan siapa? Ditambahkan. Berarti emang dari awal sampai akhir sebenarnya kan banyak sekali ya kamu jadi ini cuma kamu yang memang kamu angkat si komunikatornya. Nah, itu nanti dijelaskan ya bahwa kamu selama magang itu kamu job desk-nya apa aja, kemudian yang kamu ambil itu adalah si konten kreatornya ini.
Jadi bukan seakan-akan kamu magang itu cuma jadi content creator dulu Diva, karena tidak ada kejelasan itu. Padahal kamu kan jadi magang event juga gitu kan. Berarti untuk penjelasannya di bagian struktur organisasi. Oke, kemudian kita ke alur pembuatan konten. Planning konsep konten. Tahap awal dalam pembuatan konten adalah membuat planning. Oke, sekarang saya tanya, yang membuat planning itu siapa? Diarahkan oleh owner. Iya, emang benar diarahkan oleh saya sendiri. Baik. Planning ya, membuat planning konsep. Nah, ditambahkan di situ dalam planning konsep itu kamu berdiskusi sama siapa, mendapatkan arahan dari siapa. Itu tadi arahannya dari Owner. ownernya siapa tadi namanya? Aditya Kun. Oke, Aditya Kun. Bapak ya nih ya, Bapak Aditya. Ibu. Hah, ibu. Iya. Oh, siap. Oh iya benar ibu. Ibu Aditya Kun, nanti kamu ditambahkan bahwa dalam pembuatan konten planning konsepnya itu mendapatkan arahan dari si owner. Kemudian nah ini tuh yang kedua, pembuatan konten sesuai dengan konsep. Di sini belum dijelaskan bagaimana Diva itu membuat sebuah konten. Padahal itu yang menjadi, menurut saya itu yang menjadi salah satu hal utama. Jadi gimana sih membuat konten kreator yang menarik itu, gimana sih caranya Diva itu gimana? Saya kasih gambaran. Misal kamu searching yang sekarang lagi booming, atau misal template-nya disesuaikan dengan apa. Nah sekarang saya tanya dulu, gimana sih prosesnya sebenarnya? Karena kalau di sini yang disebutkan sama Diva itu hanya pembuatan dengan menggunakan aplikasi aja. Nah prosesnya itu gimana sih? Seperti yang dikatakan Bu Reka tadi, melakukan research dulu. Nah, biasanya kalau untuk search-nya dulu itu saya menggunakan dua artikel di wedding story ataupun bride story. Jadi dua artikel itu saya banyak baca-baca mengenai SKBs yang akan saya tampilkan. Karena di situ banyak informasi dan edukasi mengenai calon pengantin yang masih bingung, misalkan tentang adet-adet yang mau dipakai seperti apa. Nah itu kemudian saya tampilkan per harinya, Bu. Jadi kalau misalkan hari ini mengenai priwet, kemudian hari selanjutnya adat, atau hari ketiga bisa ada hari pernikahan. Nah itu disampaikan ya, bagaimana secara detail kamu itu menentukan konsepnya, risetnya bagaimana, kemudian riset yang kamu cari itu kemana, dan riset yang seperti apa yang kamu tentukan supaya kamu mendapatkan keyword yang sesuai di Google atau apa. Nanti itu disampaikan, karena pembuatan kontennya, konsepnya kan bukan hanya sekedar menggunakan aplikasi. Nah, itu ditambahkan ya di yang nomor halaman 15, jadwal upload itu sebenarnya ada di bab setelahnya, tapi ada bagusnya juga ditambahkan di depan yang upload konten ke Instagram. Ya di sini kan hanya dijelaskan jadwal upload di Instagram, tapi tidak dijelaskan kapan, walaupun di belakang ada. Nggak apa-apa kamu taruh juga di depan supaya kan orang, karena ini yang dibaca duluan, yang di belakang ya belakangan gitu kan. Lebih bagus lagi kalau yang depan, yang di belakang tuh ditaruh di depan, karena mereka udah baca, sudah tahu gitu, yang di belakang itu nggak perlu ditulis lagi. Oke, kemudian sosial ini sudah. Udah, dan lainnya saya appreciate sekali sama Diva bahwa tulisan ini sangat bagus begitu ya, alurnya juga sudah oke. Tinggal penambahan yang dari saya itu tadi sama yang dari Bu Hasti. Jadi nanti didiskusikan juga dengan Pak Pandu, apakah karena ini kayaknya adalah meneliti diri sendiri ya, bagaimana kan judul yang sesuai gitu ya Bu Hasti ya. Karena subjeknya adalah kamu, bukan kreatornya, kecuali ada konten kreator yang lain atau gimana ya nggak apa-apa lah gitu ya, nanti didiskusikan aja begitu. Lalu yang ditampilkan di lampiran ini berarti konten yang dibuat Diva? Iya, semuanya. Untuk yang konten itu ada yang
Ini kan gambar semua nih lampiran itu punya Diva semua yang bikin. Jadi untuk lampiran ke-10 itu konten yang dibuat sebelum ada saya. Lampiran 10. Ini kan ada lampiran 5. Yang ini bukan punya Diva. Iya. Hah? Ini punya Diva atau bukan? Iya, bukan. Yang ini punya Diva. Yang bukan punya Diva? Yang bukan punya saya yang ada tulisannya lampiran Instagram sebelum adanya konten kreator yang gambarnya. Itu nama IG-nya apa sih? Escala Planner. Ini Escala Planner, tapi kok nggak ada ya gue kayak gitu. Enggak, Instagram yang ada unggahan punya kamu yang kamu bikin kontennya. Sebentar, saya ambil kartu dulu. Buka di situ coba. Di Ini saya nggak bisa. internetnya. Emang agak aneh ini rekamnya. Perlu beli lagi gitu. Kok di lampiran saya konten sebelum adanya konten kreator. Iya. Oke, terlalu simple gitu ya. Iya, ini untuk Instagramnya. Siapa? Iya, aku udah buka juga ini tuh. Aku nyari kayak gini kok nggak nemu ya. Linknya. Itu ada di konten daily-nya, bukan di upload di sini, tapi sebagai Instagram story. Oh, yang story, yang di feed yang mana? Yang di feed ini karena yang di feed adalah postingan, jadi belum ada konten. Untuk yang sebelumnya ini, ini Bu juga ternyata sudah dimasukkan ke dalam reels. Itu kan bukan punya kamu. Iya, yang bukan saya ini. Ya, saya ingat feed baik Bu. Yang dibuat Diva. Postingan yang ada di feed dan dibuat Diva yang mana? Kalau untuk postingan, karena ini hanya portofolio, jadi nggak di-upload di feed, tapi hanya di-upload di reels seperti ini. Yang di reels ada? Iya, di reels ada Bu. Nomor Apa? Nama IG-nya Escala Planner. Escala titik Planner. Iya. Mana gambarnya? Itu juga di reel ya. Iya Bu. Ya cuma aku carinya mana konten edukasinya mana gitu. Iya, karena ada di story. Yang mana Diva? Postingan keberapa yang di reels? Postingan nomor 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ini. Ya, kemudian di bawahnya Oke, saya yang buka pertama. Kalau untuk konten edukasi dari informasinya itu memang di-uploadnya hanya di daily Instagram saja Bu. Bisa kelihatan ini. Ini berarti diambil dari potongan dokumen yang ada di dokumentasi ya berarti ya? Iya. Ini ya? Iya. Terus kalau yang ini sebagai promosi di KPS ini. Kenapa? Ya, yang itu Bu. Sebagai promosi. Ini orang yang di dalam media ini, konten ini siapa? Freelance yang ada di Escala. Yang merekam siapa? Saya. Oh gitu, berarti kamu mengarahkan? Iya, aku juga pengarah. Gaya? Iya, memang semuanya. Itu kayaknya beruntung banget tuh si Escala itu punya Diva ya. Suruh buat itu semacam Jovi di sini. Bisa berlaku semuanya. Oke, cukup ya Diva dari saya, sudah sangat baik sekali. Tinggal ditambahkan apa saja dari saya dan Bu Hasti. Saya lanjut kepada Bapak Pandu di sini karena Pak Pandu walaupun sebagai dosen pembimbing hari ini menjadi dosen penguji. Oke, terima kasih Bu Reta. Bisa coba sedikit praktekkan bagaimana mendesain pakai Canva atau pakai apa aplikasi yang digunakan gitu. Ada aplikasinya gitu. Di situ ada nggak? Kalau untuk pembuatan cover itu saya langsung di PC-nya Escala. Oh, di PC-nya Escala. Jadi karena sudah pro pakai yang premium. Oh, yang Jadi premium. saya pakai yang gitu Pak, nggak difasilitasi di laptop saya. Oh gitu. Di laptop saya pro itu, laptopnya nggak dipakai, nggak dibawa maksudnya. Iya. Atau kalau nggak dijelaskan aja Pak? Iya. Coba dijelaskan. Jadi misalkan saya ambil peringatan hari Natal atau hari Idul Fitri. Janganlah yang berhubungan sama wedding aja. Yang berhubungan dengan wedding. Misalnya ini kemarin itu ada Rizky Febian sama Mahalini yang tiba-tiba tunangan. Karena itu kan masuk di wedding news yang ada di wedding market. Jadi saya ambil itu untuk saya buatkan konten. Nah di situ saya mengupload Mahalini dan
siapa Rizky Febian, apa aja nih syarat-syarat atau seserahan yang diperlukan dalam tunangan. Jadi saya tampilkan apa aja seserahan atau apa saja. Kemudian saya bikin desainnya itu melalui Canva. Biasanya saya kopas dulu artikelnya itu kayak gimana, terus gambar-gambarnya saya juga ambil dari Google. Terus template-nya di Canva itu kan banyak. Gimana tuh kalau kamu milih, oh ini kayaknya template yang sesuai nih, atau saya pakai yang gitu, gimana sih? Sama yang tanya itu Pak Pandu bener nih, gimana sih caranya gitu? Iya, jadi di Canva-nya Eskala itu sudah ada beberapa macam-macam background yang sudah ada pernah dipakai itu. Jadi template-nya itu saya menyesuaikan yang ada di situ, saya tinggal tambahkan logo. Oh, nanti ditambahkan ya di sini tuh ya, kayak template-template itu. Berarti belum template yang terbaru gitu di fase piramid itu belum boleh ya? Ada Bu yang saya boleh. latihkan di sini itu saya bikin sendiri. Tapi kalau untuk template-nya Eskala itu biasanya kosong, hitam gitu, terus kemudian saya tambahkan logo Eskala sendiri. Oke. Iya, itu kalau cuma mempraktekkan, tapi karena ya sudah ada ya nggak apa-apa sudah. Iya. Penting sudah hasilnya ada kentara kelihatan semuanya. Dosen-dosen penguji juga apa ya, merasa bahwa ini adalah karyanya Diva, dan Diva sebagai Bu, misalnya tadi kan saya sama Rosiana Rosiana. sama-sama. Oh. Sebentar lagi saya ambil. Oh ya udah. ya sudah, yang penting itu revisinya segera diselesaikan ya, kalau bisa sebelum apa ya, sebelum hari apa ya, kita hitung minggu aja dah. Atau sebelum nanti bayar lagi kan gitu ya, daripada bayar lagi kan nggak usah ya, kita kalau bisa cepat mungkin minggu depan sudah bisa di-bundle gitu ya. Gitu aja, saya balikan dulu. Belum selesai, minggu depannya lagi saya di luar negeri terus. Sulit itu. Video TKW Sulit kalau kegiatan aku tuh ke luar negeri nanti. Segera. Terima kasih Bu Asti dan Pak Pandu. Untuk sesi pertama saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih Diva, dimohon untuk kita skor waktunya, dimohon Diva untuk menunggu sebentar di luar. Tidak, saya panggil. Ya, baik Bu. Saya ambil bukunya ya. Saya ada bukunya Diva. Saya ke sesi dulu ya Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami, Bu Asti, saya dan Pak Pandu sudah memberikan nilai kepada Diva, gitu ya, dan kami menyatakan bahwasannya Orang-orangnya gitu. Sudah terlihat ya bahwasannya alhamdulillah Diva kami menyatakan lulus dengan nilai optimal, tapi jangan lupa untuk segera dilakukan revisi lebih cepat lebih baik. Besok, Silakan mau ke Pak Pandu dulu atau ke penguji terlebih dahulu. Kalau saran saya silakan sebelumnya dulu supaya tidak mengejar di luar negeri nanti gitu ya Diva. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat buat Diva. Ya Bu. Terima kasih Bu Asti. Ini hasilnya revisian dari Bu Asti dan ini revisian sama saya, silahkan diambil. Dengan ini saya tutup sidang dari Diva Oriana. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya buat Bu Asti dan Bapak Pandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.